tak sengaja lo, kios daerah POM kebakaran lo. Banyak kebakaran lo, Sebuah mobil minibus yang sedang mengisi bahan bakar tiba-tiba terbakar. Api berasal dari bagian depan mobil dan menyambar hingga bagian belakang. Peristiwa ini terjadi di SPBU di Desa Teluk Kijing 3, Kecamatan Lais, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Petugas SPBU Irfan Soni luka bakar di bagian pinggang dan kaki 45%. Sementara dua korban lainnya, Adit dan Alif, terluka di bagian wajah dan badan. Ketiga korban kini dirawat di RSUD Sekayu Musi Banyuasin dan di Rumah Sakit Palembang. Satu dibawa ke Palembang dan duanya di Rumah Sakit Sekayu. Kalau korban itu satu dari pihak SPBU, dari operator karyawan. Yang duanya itu dari pemilik mobil atau penumpang mobil. Kendaraan dengan nomor polisi BG 2993 MA dievakuasi ke Polsek Lais. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. 6 anggota Polres Solok Selatan diperiksa terkait penembakan yang menewaskan pelaku perjudian. Sementara di Balikpapan, 6 anggota Polresta terancam dipecat karena dugaan menganiaya tersangka pencuri handphone sampai tewas. Ang kecil DPO maliang lagi dan ya DPO mampu lagi. Perempuan ini menangis histeris mendapati suaminya tewas ditembak anggota polisi berpakaian preman. Menurut polisi, korban yang merupakan DPO kasus judi melawan saat ditangkap. Ada 6 personil Reskrim Polres Solok Selatan yang ikut serta dalam penangkapan ini. Keluarga pun mengadu ke Propam karena menganggap korban tidak melawan. Hasil pemeriksaan kepada 6 polisi, seorang personil polisi dijadikan tersangka. Yang bersangkutan kita proses pidana, walaupun kita tahu ini belum tentu yang bersangkutan bersalah. Karena dalam melaksanakan tugas melakukan upaya paksa dengan menembak. Sementara di Balikpapan, kematian tersangka pencurian handphone di tahanan membuat 6 anggota Polresta Balikpapan terancam dijerat pidana. Korban dijemput di rumahnya dan dipulangkan 2 hari kemudian sudah tanpa nyawa. Kepala Bidang Humas Polda Kaltim menyatakan, ada 6 personil yang ditetapkan sebagai tersangka dan terancam dipecat. SR, jadi ada 6 orang. Itu yang diduga kuat sebagai terlapor ya, untuk terduga pelanggar. Ya, jadi yang dilakukan pemeriksaan oleh Propam itu adalah kaitannya dengan pelanggaran kode etik profesi. 2 kejadian yang menewaskan terduga kejahatan di tangan polisi menjadi batu ujian bagi Kapolri baru yang berjanji membawa Polri profesional dan humanis. Panti pijat yang menyediakan tempat prostitusi di kawasan Melawai, Jakarta ditutup petugas Satpol PP. Selain melanggar jam operasional, pemilik usaha juga melanggar PPKM dan ketertiban umum. Petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menutup secara permanen sebuah panti pijat di Jalan Melawai 9 Kebayoran Baru, Jakarta. Penutupan ditandai dengan pemasangan spanduk dan garis Satpol PP di pintu masuk panti pijat. Petugas juga membaca dan menyerahkan berita acara penutupan kepada perwakilan pemilik usaha. Penutupan paksa tempat usaha ini dilakukan karena melanggar sejumlah peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa di antaranya adalah menyediakan tempat prostitusi beroperasi melebihi jam operasional yang ditentukan. Sesuai dengan Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum, kemudian Perda 18 tahun 2018 tentang kepariwisataan, kemudian juga Perda 3 tentang PSBB, kemudian yang terakhir tentunya kegiatan hari ini adalah untuk meminimalisir kegiatan-kegiatan yang melanggar daripada Perda tersebut, kemudian untuk meminimalisir kerumunan-kerumunan selama PSBB.
Untuk menghindari tempat usaha ini beroperasi kembali, petugas Satpol PP akan mengawasi selama 1 kali 24 jam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pasangan suami istri yang membuka praktek aborsi ilegal di rumahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Salah satu pelaku pernah bekerja di sebuah klinik praktek aborsi ilegal di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Kalau saya buka aja biar enak bicaranya. Pasangan suami istri berinisial ST dan IR ditangkap polisi di Pedurenan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Mereka membuka praktek aborsi ilegal dan mencari pasien dari media sosial. Polisi juga menangkap wanita berinisial RS yang hendak mengaborsi janinnya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyatakan tersangka IR berperan melakukan aborsi, sementara suaminya ST bertugas mencari calon pasien. Tersangka IR sama sekali tidak memiliki kompetensi untuk melakukan aborsi. IR hanya memiliki pengalaman sebagai pegawai kebersihan di salah satu klinik aborsi ilegal pada tahun 2000. Mereka mengaku hanya melayani usia kandungan maksimal 2 bulan dengan tarif 5 juta rupiah. Sama sekali pelang memang untuk kejadian penangkapan tanggal 1 Januari atau Februari yang lalu, ulangi, di daerah Pedurenan Mustika Jaya, Kota Bekasi, di kediaman suami istri ER sama ST sendiri, di mana dia buka praktek untuk melakukan tindakan aborsi ilegal ini. Ya, kita masih dalami karena memang pengakuannya baru 4 hari di rumahnya. Ya, ini pengakuannya baru 4 hari di rumahnya, tetapi 5 pasien yang sudah dilakukan tindakan aborsi, yang kelima ini yang tertangkap. Dari penggerebekan Februari lalu, polisi menyita barang bukti berupa obat kimia untuk menggugurkan kandungan, alat medis, dan alat-alat lainnya. Mereka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Hingga saat ini polisi masih menggali daftar pasien yang pernah menggugurkan kandungan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Puskesmas Kebun Jeruk, tempat selegram Helena Lim mendapatkan jatah vaksinasi, didatangi polisi. Polisi datang untuk menelusuri dugaan pemalsuan dokumen yang membuat Helena bisa mendapat jatah vaksinasi. Polisi mendatangi Puskesmas Kebon Jeruk, Jakarta demi mendalami kasus konglomerat Helena Lim mendapat vaksinasi corona lebih awal. Hampir 1 jam, polisi menggeledah ruangan di lantai 4 puskesmas. Usai menggeledah puskesmas, polisi menyambangi apotek yang disebut-sebut dalam dokumen tempat Helena bekerja sebagai tenaga kesehatan. Kedepannya, polisi akan memanggil Helena Lim karena akan mendalami dugaan pemalsuan dokumen hingga ia bisa mendapat vaksinasi. Jadi nanti setelah klarifikasi dari dua pihak tersebut, semoga kami bisa dapatkan gambaran terang terkait dengan peristiwa yang terjadi maupun ada apa tidaknya tindak pidana dalam tindak pidana tersebut. Pastinya nanti kita akan melakukan klarifikasi, tapi yang pertama kami lakukan klarifikasi, yang pertama adalah pada puskesmas dulu dan kemudian pada pemilik apotek dahulu. Helena Lim dan rombongannya mendadak heboh setelah videonya divaksinasi corona viral di media sosial. Helena bahkan merekam saat perawat menyuntikkan vaksin ke lengannya. Video ini jadi polemik karena Kementerian Kesehatan baru mulai vaksinasi corona untuk masyarakat umum paling cepat bulan depan. Saat ini, vaksinasi corona yang masih terbatas diprioritaskan ke tenaga kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien corona.